Perubahan musim di bumi berdampak pada kehidupan makhluk hidup, termasuk diantaranya hewan. Terdapat berbagai hewan yang hidup di darat, air, dan udara, melakukan perpindahan tempat yang bisa disebut migrasi. Meski hewan tidak memiliki alat penyearah, tetapi mereka mempunyai alat navigasi sebagai GPS dengan memanfaatkan medan magnet bumi. A. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. 1. Migrasi burung. Sebagian burung, misalnya elang, melakukan migrasi. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuh untuk menciptakan peta navigasi. 2. Migrasi ikan salmon. Ikan salmon juga melakukan migrasi. Mereka memiliki kemampuan untuk kembali ke sungai air tawar tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi laut. 3. Migrasi penyu. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya berkelompok, penyu bermigrasi sendiri. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. 4. Migrasi lobster duri. Lobster duri akan menyesuaikan diri untuk bergerak menuju kutub utara. Ia mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan. 5. Magnet dalam tubuh bakteri. Magnetotatik bakteria merupakan sekelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dengan memanfaatkan medan magnet. Jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Teori dasar kemagnetan. Konsep gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub magnet sesama bila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan yang berbeda akan tarik-menarik. Pada gambar A, kutub utara dan selatan partikel elementer magnet tersebut tersebar secara acak sehingga benda tidak memiliki magnet. Pada gambar B, sejumlah magnet elementer apabila diinduksi dapat disusun bergaris sehingga bersifat magnet. Sifat bahan magnet. Ferromagnetit, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, misal besi dan baja. Paramagnetik, benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, misal magnesium dan litium. Diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik magnet, misal perak, emas, tembaga. Cara membuat magnet menggosok, misal ujung kutub salah satu magnet digosok pada ujung besi dengan satu arah, jadi ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan magnet yang menggosoknya. Induksi, ujung besi atau baja didekatkan dengan kutub magnet besi akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Elektromagnet, yaitu magnet yang dibuat dengan cara melilit besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Jika arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B menjadi kutub utara. Begitupun sebaliknya. C. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari. 1. Balistik sederhana. 2. Saklar. 3. Telepon kabel. D. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Menghilangkan kemagnetan bahan dapat dilakukan dengan memukul, memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus AC. E. Medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik disebut medan magnet. Contoh, pasir yang didekatkan dengan magnet. 2. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain itu, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau disebut sudut iklimasi. 3. Induksi magnet dan gaya lontar. A. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya buat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik pertama kali diselidiki oleh Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. B. Konsep gaya lontar. Gaya lontar yaitu kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Rumusnya adalah F sama dengan B kali I kali L. F sama dengan gaya lontar dilambangkan dengan Newton. B sama dengan medan magnet dilambangkan dengan Tesla.
I sama dengan kuat arus listrik dilambangkan dengan ampere. L sama dengan panjang kawat berarus yang masuk dalam medan magnet dilambangkan dengan meter. C. Penerapan gaya lontar pada motor listrik. Motor listrik memiliki beberapa komponen, di antaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang harus mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya lontar. Agar dapat berputar stabil, maka kumparan dibuat tiap-tiap ujungnya melingkar. 4. Induksi elektromagnetik. A. Generator, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, misalnya angin, air, udara, dan sebagainya. B. Dinamo AC/DC. Perbedaan dinamo dan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor bagian yang bergerak dan traktor bagian yang diam. Dinamo juga berfungsi mengubah energi gerak menjadi energi listrik. C. Transformator. Transformator dibagi menjadi dua, yaitu step down untuk menurunkan tegangan listrik dan step up untuk menaikkan tegangan listrik. Pada transformator ideal, energi listrik masuk ke kumparan primer dan dipindahkan ke kumparan sekunder yang menyebabkan efisiensi transformator 100% atau ditulis sebagai berikut. Dengan WP energi primer dilambangkan Joule, WS energi sekunder dilambangkan Joule, IP arus primer dilambangkan Ampere, IS arus sekunder dilambangkan Ampere, NP lilitan primer, NS lilitan sekunder, VP tegangan primer dilambangkan dengan volt, VS tegangan sekunder dilambangkan dengan volt. Perhitungan efisiensi trafo yang tidak ideal menggunakan rumus berikut. Dengan Pout, daya listrik pada kumparan primer dilambangkan watt, Pin daya listrik pada kumparan sekunder dilambangkan watt. C. Kemagnetan dalam produk teknologi. 1. MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam tanpa pembedahan. Terlebih dari itu, MRI dapat digunakan untuk merekam pikiran manusia dan mendeteksi terhadap gejala epilepsi. 2. Kereta maglev. Kereta ini merupakan kereta terbang. Kereta ini diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas rel. Meski rel dan kereta tidak nempel, tetapi dapat melaju hingga 650 km per jam. Hal ini karena menerapkan prinsip gaya tolak-menolak pada magnet dan didorong dengan menggunakan motor induksi. 3. Pemanfaatan magnet dalam PLTN. Medan magnet berguna pada PLTN untuk menghasilkan listrik dari induksi elektromagnetik, yaitu timbulnya arus listrik akibat perubahan medan magnet. Pergerakan ini terjadi karena pergerakan turbin dalam generator akibat gerakan uap air.